Tapi Prof, kalau saya dengar dari apa yang Prof sampaikan soal kelebihan-kelebihan, tujuan kenapa dulu ada zonasi dan dipertahankan sampai sekarang, kita sudah dengar. Apakah itu mengarah Prof ingin mengatakan bahwa zonasi itu masih diperlukan? Tunggu sidang kabinet. Karena kita sudah mendengar ada versi dari Wakil Presiden sendiri mengatakan hapus sistem zonasi, tapi kalau tadi yang saya dengar sepertinya sistem zonasi ini memang masih ada PR, tapi ada juga kelebihan-kelebihannya. Ya semua kan ada plus minusnya. Ya kalau kita pakai kaidah fikih itu, mana yang paling banyak manfaatnya itu yang kita pakai. Kan begitu. Sehingga sekarang kami sudah punya kajian. Kalau misalnya tiba-tiba Pak Presiden meminta saya presentasi sidang kabinet soal zonasi, kami siap. Karena kajiannya sudah selesai. Dengan rekomendasinya? Dengan rekomendasinya. Apakah sudah ada rekomendasi dari Prof Mukti? Sudah ada, di kami sudah ada. Lanjut atau tidak zonasi? Nah itu nunggu sidang kabinet. Karena menteri ini pembantu presiden. Menteri ini tidak boleh mengambil kebijakan yang bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan presiden. Itu bedanya saya sebagai menteri dengan saya sebagai sekretaris Muhammadiyah. Oke, Prof, kita mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya. Prof, kami juga tahu bahwa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini minta tambahan anggaran. 20 triliun ya Prof ya, dari sebelumnya sudah 30-an triliun. Tambahan, sekarang yang sudah kemarin kita terima 33 sekian triliun, kami mengajukan penambahan 19, sekian triliun. Itu buat apa Prof? Apakah buat terobosan-terobosan baru atau buat apa? Iya dong. Jadi yang pertama itu kan untuk menambah renovasi, ya, anggaran untuk renovasi. Karena jumlah yang harus kita renovasi itu sangat banyak. Sementara yang dialokasikan di 2025 itu, yang sudah setuju APBN itu kan baru untuk 10.400 sekian sekolah. Jadi masih banyak yang kurang. Sementara program Quick Win-nya Pak Prabowo kan renovasi. Nah karena itu kami ajukan untuk penambahan itu. Kemudian yang kedua juga memang beberapa yang berkaitan dengan afirmasi untuk tadi, ya misalnya pendidikan guru. Pendidikan guru yang belum D4 itu kita mintakan ada tambahan. Kemudian beberapa hal yang memang berkaitan dengan kembalinya juga kepada guru lagi, itu untuk pelatihan-pelatihan guru. Dan tentu beberapa hal lain yang nanti juga kita lakukan, semuanya kembali pada peningkatan kualitas, terutama untuk sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terakhir Prof Mukti. Tadi Prof mengatakan quick win Pak Presiden, quick win Pak Presiden. Quick win dari Prof Mukti sebagai Mendikdasmen itu apa? Saya boleh menyebut 5 ya, walaupun mungkin lebih, tapi 5 ini sudah, yang 2 sudah berjalan. Yang 1 ini aspirasi kuat sekali agar guru P3K dapat ditugaskan di swasta. Itu sudah keluar kebijakannya, sehingga mulai tahun depan sesuai dengan kajian dan kebutuhan, guru-guru P3K yang mengajar di negeri itu boleh atau bisa ditugaskan di swasta. Yang kedua itu pelaporan kinerja guru, sehingga nanti guru itu tidak perlu upload, tapi cukup membuat laporan kepada kepala sekolah. Dan yang kedua itu cukup dibuat setahun sekali, tidak perlu 1 tahun 2 kali. Kemudian yang ketiga, tidak perlu harus mengajar 24 jam, tapi ada tugas-tugas lain di luar mengajar yang dihitung ekuivalensi 24 jam. Yang ketiga, sudah ada SK menterinya, itu saya sebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa tuh Prof? Nah, itu 7 itu, 1 bangun pagi. Yang kedua beribadah. Ini dalam rangka memperkuat spiritualitas anak-anak kita ya. Yang ketiga berolahraga. Olahraga. Yang keempat, nah ini memang match dengan program Pak Presiden, itu makan sehat dan bergizi. Kemudian yang kelima itu gemar belajar. Ini kita dorong mereka untuk gemar belajar. Kemudian yang keenam bermasyarakat. Yang terakhir tidur cepat. Nah jadi siklus ini kita coba jadikan bagian dari program untuk membangun karakter, membiasakan hidup sehat, dan kemudian juga membiasakan mereka untuk bermasyarakat, mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mulia di masyarakat, punya spiritualitas. Itu yang ketiga. Yang keempat itu
juga nanti dalam rangka penanaman spiritualitas, karakter dan cinta tanah air itu adalah nanti kita menyebutnya dengan, saya belum kasih nama, tapi nanti kegiatannya begini, sebelum mulai pembelajaran itu, murid-murid ini senam dulu. Oh, senam setiap hari? Setiap hari. Kemarin sudah kita launching di Hari Guru di Banten, itu sudah selesai senamnya. Oh, gerakan Senamnya sudah selesai, tinggal namanya aja. Kalau Sylvia ada usul, boleh kasih usul. nanti ya, Prof. Yang kedua, nyanyi Indonesia Raya. Tiap pagi, walaupun tidak upacara, harus nyanyi Indonesia Raya untuk menanamkan cinta tanah air, nasionalisme, kemudian berdoa. Nah, baru mereka masuk kelas. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir, soal lagu anak-anak TK, anak-anak TK. Sekarang kan kita banyak keluhan kan, anak-anak ini nggak ada lagu anak-anak. Sekarang lombanya sudah selesai, Sylvia, sudah dalam proses aransemen. Nanti tanggal 27 Desember diluncurkan lagu-lagu yang menang itu. Sehingga jangan sampai anak-anak ini tidak bisa nyanyi lagu pelangi, tapi bisanya lagu nyanyi pelangi di matamu. Nggak boleh lagi kan? Ada pelangi yang itu ya, Pak. Ini 5 yang sekarang sudah selesai semua. Package ini sudah selesai dan kita sedang dalam proses sosialisasi, dan kemudian nanti mulai Januari tengah semester ini 2025 ini akan mulai diberlakukan di sekolah-sekolah di Indonesia. Prof. Abdul Muti, terima kasih sekali sudah memberikan banyak sekali informasi kepada kami apa sebetulnya langkah-langkah yang ingin dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena ini memang kemasannya kementerian baru, tapi sebetulnya banyak sekali program-program kebijakan-kebijakan yang berlanjut ya dari kementerian yang lama. Mudah-mudahan di tangannya Prof. Mukti bisa berlari kencang Kemendikdasmen ini, karena banyak sekali PR-PR yang kita ingin lihat ada kemajuan berarti di sini, dan mudah-mudahan tidak banyak kontroversi tapi lebih banyak prestasi di zamannya Prof. Abdul Muti ya. Terima kasih Prof. Abdul Muti sekali lagi. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi episode spesial bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.